Bicara soal musik, itu adalah salah satu hal yang tidak pernah lepas dalam hidupku. Karena menurutku, musik adalah salah satu karya yang akan bisa dikenang sampai kita kelak tua nanti. Namaku Dimas, seorang mahasiswa jurusan musik yang sudah memiliki bakat bermusik sejak kecil. Bisa dibilang, sejak kecil aku sudah pandai memainkan alat-alat musik. Dan cita-citaku pun ingin menjadi seorang musisi profesional. Aku ingin menciptakan lagu-lagu yang bisa menginspirasi banyak orang. Sepertinya itu sesuatu hal yang menarik. Sampai ketika aku coba submit beberapa demo lagu ciptaanku, aku mendapatkan tawaran untuk rekaman di sebuah studio rekaman yang sangat bagus. Setauku studio rekaman itu sudah berdiri sejak lama, dan lumayan banyak musisi terkenal yang pernah rekaman di sana. Mendapatkan kesempatan itu adalah hal yang sangat menyenangkan dan membuatku semakin bersemangat untuk bermusik. Karena ini adalah momen yang paling kutunggu-tunggu. Aku berusaha sebaik mungkin. Dan ini menjadi satu hal pencapaianku untuk bisa rekaman di studio profesional. Singkat cerita, aku pun datang ke studio rekaman itu. Kuingat sekitar jam 7 malam, aku baru sampai di studio dan langsung memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk rekaman. Sesampainya di sana, aku disambut oleh seseorang. Sebut saja Mas Hadi. Mas Hadi adalah penjaga studio rekaman itu, atau biasa disebut operatornya. Aku pun dibantu olehnya untuk mengatur set peralatan studio rekaman. Setelah semuanya selesai, aku pun memulai rekaman. Dimulai dari merekam gitar akustik sebagai guide. Wah, ternyata benar-benar sangat menyenangkan. Rekaman studio di studio yang bagus berbeda rasanya dengan rekaman studio di kamar sendiri. Kurasakan suara merdu terdengar jelas di studio rekaman yang semakin malam, semakin sepi rasanya. Waktu pun berlalu. Suasana di studio rekaman yang semakin malam semakin terasa sangat syahdu dan sunyi. Aku masih berada dalam studio merekam beberapa instrumen musik lainnya. Saat itu adalah keyboard. Ketika sedang merekam dan beberapa not kumainkan, tiba-tiba aku mendengar suara ketukan dari belakangku. Dan seperti ada suara perempuan tertawa. Dan suaranya sangat jelas di telingaku karena saat itu aku sedang memakai headphone. Awalnya kukira itu suara metronom, tapi sepertinya bukan. Aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Aku sedikit heran, namun berusaha untuk tetap fokus merekam part-part lainnya. Ku coba lanjutkan proses rekamanku
Namun entah kenapa konsentrasiku agak terganggu. Suara tertawa dan ketukan kaca yang ada di belakangku itu membuatku berpikir yang aneh-aneh. Sampai akhirnya proses rekaman sesi pertama selesai. Tak terasa sudah jam 1 pagi. Aku berpamitan pada Mas Haji untuk segera pulang. Berjalan menuju mobilku, ingin segera cepat sampai di rumah dan istirahat. Dan samar dari kejauhan, kulihat sosok bayangan hitam di balik pohon yang ada di dekat mobilku. Sosok itu berdiam, seolah mengintipku dan menatap ke arahku. Aku bisa menyebutnya seperti bayangan hitam karena saking gelapnya di sana. Hanya berbentuk siluet. Ada kepala, pundak. Ya, berbentuk seseorang. Tapi aku rasa itu bukan manusia. Entahlah, segelap-gelapnya kondisi di sana, seharusnya masih ku bisa lihat bentuknya seperti apa. Namun saat itu hanya hitam dan tidak padat. Aku menundukkan kepala, bergegas masuk ke dalam mobil tanpa melihat ke arah pohon itu. Masuk ke mobil, kunyalakan dan langsung segera tancap gas. Tanpa sekalipun kulihat ke arah belakang lagi. Dan terus fokus menyetir ke arah depan. Selama perjalanan, terasa cukup cemas. Tapi untungnya, tidak terjadi apa-apa selama perjalanan. Sampai di rumah, aku langsung masuk ke kamar, menutup pintuku rapat-rapat. Hari yang cukup melelahkan untukku. Namun apa boleh buat, ini mungkin step awal menjadi seorang musisi profesional, pikirku. Malam itu, meskipun aku merasa kelelahan, namun entah kenapa, rasanya aku tidak bisa cepat untuk tertidur. Masih terbayang beberapa hal yang tadi terjadi padaku. Suara tertawa, ketukan, dan sosok hitam yang aku lihat di pohon dekat studio rekaman. Apa itu hantu? Dari kecil aku tidak pernah melihat hal seperti itu. Jika iya pun, semoga tidak mengganggu.